shalom. Ada sukacita, amin. Ada semangat, amin. Kalau Anda sukacita, Anda semangat, satu orang kasih salam, minimal 15 orang berkata, hari ini saya diberkati Tuhan. Yuk tinggalkan tempat, puji Tuhan. Yes. Mau ya? Kunci semangat. Yes. Kasih ya. Ya, gini suasana asik gini, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Saudara berkati Tuhan, amin. Amin. Saya percaya hari ini sekalipun dunia sedang sulit. Orang berkata masa-masa berat, susah. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Bagi orang yang percaya bagi Tuhan, kepada Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mengatakan amin, tak doakan umur panjang, sehat, diberkati Tuhan. Baik, langsung aja slide. Tema saya hari ini yang diberikan keren. Jangan pernah menyerah. Ya. Jangan pernah menyerah. Ada lagu rohani ini juga kan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Apa saudaraku? Amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hei, jangan-jangan sore ini yang hadir ada yang hampir menyerah. Wes ora kuat menghadapi dunia, tantangan yang makin berat. Sudah berkata dalam dirinya, aku sudah kuat. Wes abot, bisnisku merosot, kondisiku semakin susah, pembeli merosot, situasi sulit. Dalam dunia pelayanan Anda mengalami kejenuhan, mengalami persoalan. Ya, jangan-jangan ada di sini. Tapi saya berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Ya, next slide, langsung aja kita baca Alkitab ini, Galatia 6 ayat 9 sampai 10, dilihat di slide saja Bapak Ibu sekalian. Yuk sama-sama dibaca. Saya ingin semuanya terlibat membaca Alkitab. Anda duduk di belakang boleh, sekalipun nyandar-nyandar penak ning buri moco Alkitab sama-sama saya. Oke? Yang siap katakan amin. Separuh. Yang siap katakan amin. Ini baru jemaat keren. Sama-sama dibaca. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan, jika kita, karena itu sama-sama selama, marilah kita, semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan menyerah untuk tetap berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka saya berdoa Anda harus kuat, bertahan sekalipun keadaan sulit. Tetaplah menabur, berbuat baik. Karena kita pasti akan menuai. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau Anda memperhatikan YouTube hari ini tentang prediksi dunia, mengerucut prediksi Indonesia. Mereka berkata bahwa di 2030 akan masuk masa krisis global. Maka dihimbau semua masyarakat mempersiapkan diri sebelum masuk di 2030. Karena krisis di depan mata kita. Tetapi setelah saya coba buat penelitian simple. Saya coba riset, saya coba cari informasi lebih detail. Sebetulnya jangan nunggu lama 2030. Saat ini pun tanda-tanda krisis pun sudah mulai nyata. Saya akan sampaikan, perlihatkan kepada saudara 5 tanda krisis yang sudah dimulai. Klik, ya. 5 tanda krisis. Yang pertama, klik inflasi. Harga pangan dan kebutuhan pokok naik gila-gilaan. Inflasi yang luar biasa. Pak Pendeta, inflasi itu seperti apa? Simpelnya begini, gajimu, pemasukanmu tetap bertahan seperti itu, tidak berubah. Tapi kebutuhanmu semakin naik. Semakin meningkat.
Gaji pokokmu tidak pernah berubah, tetap segitu aja, tapi kebutuhanmu semakin luar biasa. Pemasukanmu tetap sama, tapi ternyata kebutuhan kita lebih kuat pengeluarannya, lebih besar, tidak seimbang. Nah, kalau semua penduduk mengalami situasi yang sama seperti ini, pasti ekonomi di Indonesia akan mengalami kegoncangan. Dan ini sudah mulai terjadi di mana-mana, di depan mata kita, inflasi ini. Klik yang kedua. Anda lihat cuaca ekstrim yang datang semakin sering. Belum lama ini Sumatera Barat mengalami banjir, tanah longsor yang begitu hebat. Konon katanya karena digunduli itu hutan-hutan. Kalau zaman VOC, zaman Belanda. Belanda VOC katanya menjajah Indonesia, tapi mereka melindungi pohon-pohon, hutan-hutan. Tapi sekarang di masa-masa modern, tidak dijajah, tapi justru pohon digunduli. Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi, ironis bangsa ini. Sehingga cuaca ekstrim hari ini. Cuaca ekstrim seperti apa? Anda melihat sekarang Lombok cabai mahal. Kenapa? Ya jelas mahal. Karena cuaca seperti ini, nanam Lombok sulit. Lo kok tahu Pak? Aku pernah nandur Lombok. Saya pernah jualan Lombok. Oh pendeta jualan Lombok. Apa salah dodolan Lombok pendeta? Saya ngalami itu, ngerti. Nanam Lombok susah Bapak Ibu sekalian. Maka Lombok mahal. Lombok ini kalau nempel rasanya daging, podo daging rasanya kan sekarang tinggi nilainya Bapak Ibu sekalian. Cuaca ekstrim, petani yang susah. Mau nanam repot, mau apa repot. Cuaca sudah kayak gini. Tiba-tiba angin, hujan deras. Solo berdoa aman-aman saja. JKI Pondok Daud jemaatnya makmur, aman, diberkati Tuhan. Mau cuaca goncang kayak apapun. Klik gunung yang meletus belum lama ini di mana? Semeru meletus. Dan digambarkan, direncanakan, bukan direncanakan, diprediksikan. Ada gunung-gunung yang lain, salah satunya Merapi. Dan rumahku gak jauh dari Merapi. Tapi sampai hari ini aku selalu dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Ya, ini kondisi tentang alam. Ya, klik langsung, itu yang kedua. Yang ketiga, ketimpangan kekayaan yang makin melebar antara yang kaya dan miskin. Ketika saya masih remaja, saya bisa mendengar lagunya Rhoma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saiki terjadi. Ya kan? Jenjang sing soge makin soge, sing kere makin kere. Begitu ini terjadi hari-hari ini, kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Ya, kita lihat bagian berikutnya, nggak jauh dari tempat ini. Sritek tutup, klik 10.000 lebih terdampak dengan situasi seperti ini. Mencari pekerjaan susah. Anda punya gelar S2, S3. Yang pelayanan tidak punya pelayanan. Sekalipun punya gelar tinggi. Ya gitu-gitu aja. Situasi makin sulit men. Keadaan di depan makin berat. Ini yang terjadi. Ya gelombang PHK massal akibat otomasi dan teknologi baru. Sekarang karyawan manusia sudah tidak diperlukan, apalagi dengan munculnya teknologi AI yang memunculkan robot. Satu kali AHY, ya Menteri APR ini berkata begini, dia punya staf ahli. Setiap menteri, bupati, gubernur pasti punya staf ahli, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu kali AHY ini Agus Yudhoyono, Harimurti Yudhoyono ini, ya bingung cari solusi dengan persoalan yang dia hadapi. Lalu ternyata dia ketemu sama robot dengan teknologi AI, dia tanya, robot saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan di tengah dunia seperti ini di kementerian saya, apa yang harus saya lakukan? Hanya dalam butuh sekian detik dia bisa menjawab dengan rinci. Ketika dia jawab tek-tek sistematis, kronologis, jelas. Dia berkata begini, mulai sekarang aku pakai kamu menjadi staf ahliku. Sing dibully mulai khawatir, wah jangan-jangan aku dipecat ini ya. Lebih percaya sama robot daripada manusia. Itu yang terjadi hari ini. Yang kelima, lihat. Krisis utang global yang susah dikendalikan. Anda lihat backgroundnya itu, wush, ini masalah besar. Utang makin besar Bapak sekalian. Inilah yang menjadi ancaman.
Dunia sekarang disuguhkan dengan kondisi seperti ini. Lalu kita berkata, gereja berkata, lalu Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Sementara krisis di depan mata kita. Dulu jualan rame, sekarang agak susah. Orang mau cari pekerjaan susah. Akhirnya banyak orang berjualan di mana-mana. Apa saja dia coba buka. Saya mau bilang hari ini, kalaupun dunia bergoncang, jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Kalaupun dunia berubah, tetap bertahan dan setia. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudaraku klik. Semua orang pasti pernah menghadapi masa sulit. Anda dan saya dalam dinamika hidup kita, pasti kita pernah mengalami masa-masa sulit. Tantangan yang berat, tekanan hidup. Baik di dalam pelayanan, di pekerjaan, di keluarga, ataupun tentang kesehatan kita. Kita pasti ada pada masa titik di lembah. Nah, ketika kita ada di situ, godaan terbesar bukan hanya kegagalan, tapi godaan terbesar justru ketika Anda punya keinginan untuk menyerah. Ketika mendengar kabar dunia krisis global, dunia seperti ini. Saya belum pernah menjumpai mulai dari saya remaja, pemuda, sekarang di usia saya 50 lebih. Saya belum pernah setiap kali tahun mau berganti. Orang berkata, Tuhan menolong kita. Tuhan bersama-sama kita, jangan takut. Jarang. Prediksi selalu berkata, awas, hati-hati. Dunia ini wis makin tuwek. Ya pora. Makin susah, makin sulit. Lalu paranormal, para kiri, para kanan. Mereka semuanya komentar. Hati-hati dengan hidup. Tapi di tempat ini, di mimbar ini, di Pondok Daud saya mau menyampaikan, deklarasikan suara Tuhan, suara kenabian. Semangat kasih Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan di pihak kita. Tuhan pasti menolong kita. Kita akan lewati krisis, kita akan lewati masalah-masalah. Karena Yesus bersama-sama kita. Katakan amin. Jangan pernah muncul keinginan untuk menyerah. Tapi kita yakin seperti firman Tuhan tadi, bahwa kita punya waktu untuk menuai. Dengan iman katakan sama-sama saya punya waktu untuk menuai. Yuk yang percaya tangan kanan diangkat semuanya. Di belakang semua sama-sama yuk sama-sama katakan. Saya yakin punya waktu untuk menuai. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sama-sama yuk. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Sama-sama dengan iman katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Amin. Walau kadang kami percaya Tuhan lewati cobaan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan semuanya. Lewati dengan iman. Ku tetap percaya. Pasti yang terbaik. Yuk berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sama-sama teriakan haleluya. Yes. Saudaraku, sekali lagi tantangan makin berat, situasi makin sulit, tapi jangan pernah menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh menyerah. Ada 3 kebenaran. Klik langsung aja yang pertama, karena Tuhan menyertai kita. Sama-sama katakan Tuhan Yesus menyertai saya. Sing mantep lek ngomong 2, 3. Kalaupun toh dunia berubah bergoncang. Gempa macam-macam yang katanya megatrust. Yang katanya seperti ini seperti itu. Saya mau ngomong dunia boleh bergoncang. Tapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Yesus tetap sayang mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya. Ya, yakin bahwa Tuhan menyertai. Yesaya 41 ayat 10 saya akan baca bagi Bapak Ibu. Ini ayat yang sangat saya suka, saya imani ayat ini. Yesaya 41 ayat 10 saya baca bagi Bapak Ibu. Janganlah takut
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini, sore ini dengan lembut Tuhan bicara, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu kata kunci. Dan bulan ini kita masuk bulan Natal. Natal di mana kasih Bapa, inkarnasi Allah menjadi manusia. Karena dia ngerti masalah saudara. Karena dia ngerti kebutuhan saudara. Maka cara yang dilakukan Tuhan adalah dia mengutus anaknya yang tunggal. Dan diberi nama Yesus yang artinya Immanuel, Allah beserta kita. Izinkan saya bertanya, apakah saudara Bapak Ibu yakin Tuhan menyertaimu? Apakah saudara yakin percaya engkau tidak pernah sendirian karena Tuhan bersama-samamu? Itu kuncinya. Kalau Yesus bersama kita Bapak Ibu, apa yang perlu kita takutkan, khawatirkan? Dalam semua kebutuhan persoalan kita ngerti. Bahkan apa yang kita pikirkan sebelum kita ngomong, dia ngerti masalahmu. Dan kebenarannya Anda berharga di mata Tuhan. Hidupmu berarti di mata Tuhan. Kalau dia menyertai, semuanya beres. Kalau dia bersama-sama kita, semuanya beres. Maka kita dengan iman berkata, ora popo dia itu setuju, amin, haleluya, tenang saja. Ku tidak takut. Sama-sama dengan lembut katakan, sebab kau. Terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Terima kasih. Urapi hambamu Tuhan. Engkau meneguhkanku. Lebih lagi urapi Tuhan. Bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Jesus, Jesus, Yesus, Tuhan. Saudara angkat hatimu, angkat tanganmu dengan iman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Saudaraku, dalam perjuanganmu dalam hidup ini, menapak hidup ini, semua katakan Anda gak pernah sendirian. Sekalipun hari ini kau ada di lembah, kau mengalami kesulitan, penderitaan, saya mau katakan engkau gak sendirian. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama kita. Jadi ketika Anda lelah, jangan takut. Tuhan ngerti, datang sama Tuhan, minta kekuatan kepadanya. Dan penyertaan Tuhan memampukan kita berjalan melewati badai. Kalau Anda dalam kesulitan pergumulan di badai hari ini, tapi Anda memastikan Yesus bersama saudara hari ini, ora usah wedi, ndak usah khawatir, nggak usah takut. Pasti kita akan dimampukan melewati masa-masa sulit. Saya bertanya, berapa banyak di antara saudara yang selalu mengalami pertolongan di masa-masa sulit? Tolong angkat tangan. Ya, ternyata banyak. Sekali lagi, di waktu-waktu yang terjepit, tiba-tiba Tuhan menolong saudara, ada jalan keluar. Harusnya kita nggak bisa, harusnya kita nggak mampu. Tiba-tiba ternyata kita bisa dan kita bisa melewatinya. Jujur, tolong, saya ingin tahu berapa banyak yang mengalami pertolongan Tuhan itu.
Wow, banyak ternyata. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Minta kunci F terus pelan-pelan. Itu artinya memang meneguhkan saya, meneguhkan saudara. Tuhan sayang sama kita. Tangan kanan diangkat sama-sama saya, tangan kanan diangkat sama-sama saya, katakan, Tuhan sangat sayang sama saya. Kasih tahu sebelahmu, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu kebenaran yang pertama. Yang kedua, dengar baik-baik, klik yang kedua. Kalaupun toh hari ini Anda dalam pergumulan, penderitaanmu, masalahmu belum selesai, Anda sudah berdoa, Anda yakin Tuhan menyertai. Ternyata yang kedua masalahnya adalah Tuhan ingin membentuk karaktermu. Tuhan ingin mendewasakanmu. Tadi saya dijemput, diantar, diajak makan setelah ibadah sore. Ibadah siang yang kedua. Pak Gembala saya usul, kalau setelah selesaikan saya fisik ini sudah mulai agak lemah. Tadi diajak makan makin menjauh dari Tosan. Ya kan, jadi waktu saya untuk istirahat agak sedikit pendek begitu. Tapi hanya usulnya. Nah, diajak bergeser ke sana, ternyata saya punya kawan, punya anak rohani dari Klaten datang. Hanya pengen ketemu saya, jamu makan saya, ngobrol. Lalu ketika ngobrol, anak ini pejuang, perempuan, single parent, anaknya papat. Anak yang pertama kembar dan mereka akan sekolah di Jerman. Uang gak punya. Lah mau sekolah ke Jerman, anaknya pinternya luar biasa. Lalu kemudian bilang sama saya, Pak Arif, apa yang harus saya lakukan? Aku percaya Tuhan menyertaiku. Aku sempat capek Pak. Aku mau angkat tangan Pak. Aku enggak kuat Pak. Kenapa Tuhan? Tapi saya tanya sama dia. Ci, tapi ngalami pertolongan Tuhan. Ngalami Pak. Bayar token satu kali saya tidak bisa. Bayar pembantu saya kali nggak bisa. Tapi di titik terakhir tiba-tiba Tuhan menolong saya dan saya bisa selesaikan semuanya. Hanya saya pengen Pak Tuhan kasih yang lebih buat saya. Oh kabeh ya podo. Orang mengkue tak bilang. Semuanya berharap yang sama. Ya, maunya kita dikasih yang lebih. Tapi kenapa Tuhan undur, Tuhan tunda? Tidak langsung dikasih mabrek. Supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Karakterku dibentuk oleh Tuhan. Loh kaya penapan jaluk duduk tiba. Jaluk duduk tiba. Langsung dadi. Ya ora mungkin Bapak Ibu sekalian. Kita mesti proses. Supaya daging kita mati, roh kita makin kuat. Katakan amin. Jadi karakter kita dibentuk supaya apa? Anda dan saya bertekun dalam doa. Anda saya bertekun bertekun dalam mengiring Tuhan. Kok penak langsung ujung-ujung penak teko. Ya enggak. Mesti dididik kita, dibentuk karakter kita. Supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Supaya kita makin serupa dengan Tuhan. Supaya kita makin mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali mengandalkan orang lain. Jangan sekali-kali mengandalkan saudaramu. Jangan mengandalkan relasimu, temanmu. Jangan. Anda pasti akan kecewa. Apalagi saat ini. Jangan pernah gantungkan percayamu kepada orang lain. Gantungkan imanmu, percayamu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu Anda bertekun. Alkitab berkata Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Bahwa ketika Anda bertekun, ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi dihajar kayak apapun, tetap tekun, tetap setia, tetap percaya. Memang dikongkon setia itu tidak gampang. Setia itu tidak mudah. Harus punya kekuatan daya tahan untuk setia. Harus setia, dan kalau hari ini ada anak-anak Tuhan yang setia, saya mau katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Orang boleh pindah-pindah, orang boleh buat begini. Anda duduk diam, tenang, percaya. Duduk diam, tenang, percaya. Kalau Anda setia, mau goncangan kayak apapun, tetap setia mengiring Yesus. Tidak pernah berubah, tidak ngingkar Yesus, mengiring Yesus. Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari setia dan percaya. Kalaupun toh terus mengalami ujian, bertekun. Kebenaran yang ketiga. Ya, karena janji Tuhan pasti digenapi. Saya berdoa kalaupun toh di 2025 ini, sampai di akhir tahun ini doamu belum dijawab Tuhan. Pergumulanmu asalmu belum selesai. Tapi saya mau nyatakan dengan iman saya dan Anda imani. Yang percaya mengimani, hari ini kau pulang dengan kekuatan baru. Saya berdoa tahun 2026 hidupmu dipulihkan Tuhan. Ekonomimu diberkati Tuhan. Kesehatanmu semakin membaik. Engkau terus maju tidak turun. Kau makin naik gak turun. Dan hidupmu makin diberkati Tuhan. Dan engkau makin dipercaya oleh Tuhan. Yang dipercaya hanyalah yang setia. Saya yakin di sini ada bos. Ada yang punya toko. Owner lah begitu. Kalau engkau punya karyawan, karyawanmu tekun setia.
Ketika kau bekerja, kau punya usaha. Usahamu merosot. Karyawan mulai mikir, aku lek melok bos iki terus ya suwe aku ra iso. Enggak mampu saya. Lalu bosnya ditinggal. 1, 2, 3. Saya cerita ini kenyataan, saya punya teman baik yang ngalami ini. Dia sempat kecewa karena orang yang dia percaya meninggalkan dia, bahkan meninggalkan masalah. Sehingga hutang harus diselesaikan oleh bosnya. Itu sangat menyakitkan. Dan dia berkata sama saya, Pak Arif, laki-laki Kristen, orang Kristen. Saya kecewa kalau saya cari karyawan Kristen. Ini teman saya, tidak ada di sini, sono Pakis dan Kutub. Iya. Dia jenuh. Saya ngomong begini, Pak. Yo jalan, tetap semangat. Kalau Anda ke Jogja, ada satu daerah yang namanya Seturan. Seturan ada Parseli. Parselinya sekarang geser ke Babarsari. Seturan dikontrak sama seorang dari Bogor. 1 tahun kontrak tempat itu 500 juta. Dan kontrak langsung 10 tahun 5M. Saya pikir kapan balik duit itu nekat men. 5M Pak. Dibangunlah Bigen. Rumah makan seperti ayam Kentucky begitu. Tapi sekarang manajemen tidak diatur dengan baik. Hanya dipakai hura-hura. Hancur. Habis. Kerugiannya luar biasa. Mencapai 700 juta. Datanglah seorang teman saya. Ngomong sama saya. Pastor, meminta tolong itu kawan saya dibantu. Dia baru stres. Bagaimana mengembangkan bisnisnya. Kebetulan saya punya teman seorang konsultan hotel. Konsultan resto. Keren dia. Bagus. Dia takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Namanya Pak R gitu aja lah, inisialnya R. Lalu saya ketemu dengan dia, saya bersahabat dengan dia. Karena saya tahu dia chef, punya kawan-kawan chef yang luar biasa. Dan saya pernah tes ketika ke rumah kami. Saya dapat berkat dari teman lobster sama salmon. Istri saya belum pernah masak yang begini. Ya karena kami memang tipikal angkringan. Ya 3 ikut rasa masak. Lalu chef datang ke rumah, saya bilang, bro tolong masak gini lah, ada lobster, ada salmon. Hanya butuh waktu 5 menit, masakannya tralala, jos tenan pokoknya. Wah memang ini chef top. Nah kawan saya ini mau buka ramen. Lalu kemudian saya ngomong sama Pak R, Pak tolong bantu ini. Kami duduk sama-sama, kita setting semuanya, dibuatkan timetable. Dibuatkan semuanya, termasuk bagaimana perekrutan karyawan. Semua detail dibuat Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian logo diatur semuanya. Tempat di Seturan yang sangat bagus itu diatur, dikemas secara profesional. Rame, singkat cerita chefnya rame. Apa yang terjadi? Saya dengan Pak R ditinggal. Apa itu? Wes tadi melaku saya dilupakan, sepeser pun saya tidak dikasih. Yang bikin menyakitkan saya dengar kabar itu bahwa rupanya dia ajukan kepada ownernya bahwa dia panggil konsultan 2 orang, maksudnya saya sama Pak R ini, dan sudah ada dana 150 juta yang dikeluarkan. Saya bilang sama Pak R, Pak ikhlas, tenang saja enggak apa-apa. Sudah ikhlas saja, dia pandangi saya, tenang Pak Pastor. Sudahlah Tuhan pasti menolong kita, ikhlas saja, tetap senyum sukacita. Saya sebetulnya pingin, karena mulainya baik, saya ingin mengakhiri baik. Saya ingin berkati tempat itu, saya ingin doakan mereka supaya kutuk tidak turun sama mereka. Mereka diberkati Tuhan, tapi mereka malu, mereka tidak pernah undang saya, mereka nggak enak. Apa yang terjadi? Dalam tempo hanya 1 bulan tempat itu tutup lagi. Tutup lagi. Lalu kemudian nggak jalan, kawan saya yang orangnya bersemangat. Ini orang Klaten, semangatnya luar biasa. Berapi-api, kalau kesaksian, kalau tentang penginjilan berapi-api. Manggil saya, teman inilah yang mengenalkan saya dengan orang Seturan tadi. Saya datang ketemu dia. Lalu sampai saya upayakan, saya rental mobil, saya berupaya untuk menolong dia, membantu dia. Sementara kondisi saya sendiri sebenarnya bukan atau tidak sedang baik-baik saja. Tapi firman tadi berkata, jangan jemu-jemu
berbuat baik. Koncoku susah, tak tekani Bapak Ibu sekalian. Saya datang di situ. Yang biasanya dia semangat bro, koyo main puji-pujian. Hari itu seperti layangan pedot, seperti layang-layang putus. Dia kehilangan semangat, dia kehilangan api. Dia nunduk, dia mengheningkan cipta. Saya berkata, Pak, kenapa Bapak begini hari ini? Rumahku jauh. Saya di Sleman Utara, dekat dengan tempel rumah saya. Setelah tempel salam, maka Sleman itu keren. Salam tempel baru masuk Sleman. Saya di ujung sana. Saya datang ketemu sampean, kok sampean sekarang lokro, tidak semangat. Lalu sampean minta tolong saya untuk saya menolong ini. Saya berkata, saya tidak bisa membantumu kalau Anda tidak semangat. Mau semangat maju? Lalu sudah tetap sama saya begini, Pastor, kehadiranmu saja, engkau jauh dari sana, membuat hatiku bergelora. Aku semangat, gas katanya dia. Wah, karena dia ngomong gas, tak polke. Saya menghadap ke teman saya Pak R. Pak R, gimana Pak? Pastor, minta evos. Pelan-pelan. Oh termangu lihat saya ini. Pak R gimana Pak R? Pastor, jadi aku kecewa. Wis males. Karena kemarin kita sudah ditipu. Aku segah nolong. Sudah gak ada semangat lagi Pastor. Saya tetap lagi Pak. Tuhan panggil kita untuk kasih semangat. Untuk membangun. Pelayanan bukan berarti butuh pujian. Kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh imbalan. Kalau butuh dikasih itu hanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Baik Pastor, siap. Kita akan mulai tempat ini. Akhirnya kita mulai salaman sama-sama. Saya bilang, Pak, gas dibuat. Dan semua ditoto. 4 kali dia gagal. 4 kali dia ditipu. Yang nipu juga sama, orang Kristen. Dengar baik-baik. Saya ngomong, semangat Pak, baik. Ditoto. Dan bulan ini segera dibuka. Kalau kekelatihan nanti saya kasih ping ke sana, saya ke Sherlock. Ya, saya rekomendasi dan memang top, bagus. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara saudara yang hari ini ngalami yang sama. Engkau mungkin sudah mulai titik jenuh. Mau buat baik lagi, males. Karena Anda sering kali dikecewakan. Tapi hari ini saya mau menyemangati saudara. Jangan pernah menyerah. Nanti ada waktunya saudara menuai. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Apa saudaraku? Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Saya sambut saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, sama-sama katakan, waktu Tuhan. Saya berdoa waktu Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara sore ini. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. 2 tangan yuk sama-sama, hatiku percaya dengan iman. Hatiku, yes, katakan dengan iman. Amin. Sekalipun kami gak melihat, situasi tidak memungkinkan, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Selalu ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. 3 kebenaran Anda dan saya gak boleh menyerah. Kenapa alasannya? Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan sedang membentuk karakter kita supaya makin bertekun, tahan uji dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami kemenangan. Apa yang menyakitkan hari ini sedang menyiapkan kekuatan untuk hari esok. Katakan amin. Anda percaya? Yang ketiga, pasti janji Tuhan digenapi. Kalau kita nggak lemah, tetap semangat, pasti Anda akan bertemu dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya.
Dia nggak pernah gagal, nggak pernah meleset. Dan kemenangan sudah disediakan bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Dengan iman saya melihat di mimbar ini di atas ini, Anda adalah orang-orang yang pasti akan diberkati Tuhan. Engkau pasti akan menuai yang percaya tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Yesus. Teladan Alkitab, siapa yang kuat bertahan dan setia dalam penderitaan. Klik yang pertama, Yusuf. Tadi pagi ibadah kedua lebih dalam saya ngomong tentang tokoh ini. Bagaimana Yusuf dikhianati, Yusuf difitnah, akhirnya Yusuf dipenjara. Tapi dia tetap berpikir positif dan tetap semangat. Itu kuncinya. Yusuf mengalami masa-masa sulit, tapi dia tetap percaya janji Tuhan. Namun akhirnya penderitaan yang dialami Yusuf menghasilkan dampak buah yang luar biasa. Rahasianya, Yusuf tetap setia dan tidak menyerah. Katakan sama-sama, saya tetap setia dan tidak menyerah. Yo, semuanya supaya bergairah, semangat. Tanganan begini sama-sama saya. Tangannya begini sama-sama saya. Tetap setia dan tidak menyerah. Ngomong jangan menyerah. Alek nyerah ya wis modar. Lah wis ono masalah kok malah nglogro. Orang yang menyerah itu kelihatan dari wajahnya. Nek model wajah koyo kowe ki tahan banting, Bro. Dikeplekke dibanting tetap guyu. Tetap semangat karena Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Orang yang tahan banting pasti menang. Mau disakiti, difitnah, guyu tante. Ya enggak tante. Makin sehat. Lek cepet tua, lek loro hati. Ya gampang tua. Iya toh Pak. Ibu tante, rambut boleh memutih. Tapi tetap cantik di hadapan Tuhan. Datang ke gereja, semangat itu kan kelihatan. Oh, ke gereja ngangkat tangannya kon-kon. Ada yang jadi pengamat. Wong deloi satu kanan kiri kanan delok kiri. Pengamat, koyok pengamat begitu. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Karena sing aku maksudnya. Enggak, katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semangat Pak. Contoh Yusuf yang kedua, Paulus klik. Paulus menghadapi kapal karam, di penjara, dicambuk. Bukan karena Paulus melakukan kriminalitas kejahatan, enggak. Karena dia melayani. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Lalu dia dijebloskan penjara, dicambukin. Ini loh ceritanya. Dicambukin masuk dalam penjara. Paulus sama temennya namanya Silas. Silas mulai gak kuat, hampir menyerah. Bro, piye toh kita ini wis melayani habis-habisan. Kita betul-betul mengasihi Tuhan. Tapi yang kita terima kok penderitaan kayak begini. Kita kok ngalami kesusahan seperti ini. Kita gak ngalami yang baik. Justru kita mengalami masalah yang bagian berat. Paulus ngomong ini, sabar bro, tenang saja. Pasti ada waktunya Tuhan menolong kita. Paulus pegang pundak Silas. Tuhan menolong kita. Tenang saja, ada pembelaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Jangan menyerah untuk kita tetap melayani Tuhan. Paulus mengalami situasi yang sulit. Tengah malam ketika dia mau nyandar, punggungnya sakit. Karena tadi siang dia dicambukin, dia perih punggungnya. Penjara itu lembab, penjara itu berair. Dia mau nyandar, perih. Mau mereng gak bisa, mau ngiring kiri kanan gak bisa. Wong kakinya dipasung Pak. Nyandar perih gak bisa Pak. Tapi yang dilakukan dia tidak komplain, dia marah. Lalu Paulus tengah malam Alkitab berkata, Alkitab kita ngomong begini. Tengah malam dia menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Justru dalam situasi yang sulit, yang berat kau tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian yang paling baik engkau bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terus. Anugerahmu mempesonaku. Dengan iman katakan semuanya. Selalu. Yes, kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Semuanya sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Amin, amin.
Amin. Kau membuatku berharga di matamu. Anda tahu kisah itu? Tengah malam dia nyanyi. Sampai semua orang yang ada di tahanan itu mendengar dia menyanyi. Mereka heran. Lalu mereka ini baru saja masuk penjara, dianiaya, digebukin. Lah kok malah nyanyi, tidak ada rasa penyesalan. Mereka tidak merasa komplain apapun, tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan buat gempa yang luar biasa. Alkitab berkata, maka tiba-tiba terjadilah gempa hebat. Tapi gempa itu tidak membuat batu-batu itu ambruk menimpa mereka. Tapi justru Tuhan buat mujizat. Pasung yang membelum mereka terbuka. Pintu-pintu penjara terbuka. Kalau Anda dalam persoalan penderitaan hari ini, harusnya Anda terikat, Anda tidak bisa keluar. Tapi sore ini saya mau katakan, Tuhan sanggup menolongmu, membuka pintu mujizat bagimu. Anda cukup berkata, terima kasih Tuhan, ku naikkan syukurku kepada Tuhan. Justru ketika dalam kondisi sepi, situasi sulit, Anda tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang bersyukur kelihatan dari wajahnya yang penuh kemuliaan Tuhan. Hidupnya enggak nampak sedih, hidupnya enggak susah. Nyanyinya enggak begini, hidupku selalu sedih. Menangis pedih dan pilu. Semakin motar nasibku. Anda nyanyi apa itu? Anda nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semuanya yuk. Siapa yang diberkati Tuhan? Siapa yang diberkati Tuhan? Lambaikan tanganmu. Nyanyi sungguh-sungguh mujizatnya. Amin. Yes. Ku diangkat dan di pemusik juga nyanyi. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang. Wah, aku senang kamu ikut nyanyi bos. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau Anda nyanyi sungguh-sungguh, sing loro boyok waras, sing duwe utang lunas, sing ngomong amin banter pasti beres, sing aras-arasen modar kowe. Berang apa meneh? Saya sampai suaraku entek. Ya. Nah, saya bilang sama Pangko kalau besok boleh 2 kali saja, saya kurang kuat ping 3 ya jane. Met turu tangi bablasan nyaris. Saya ngomong sama istri saya, mah pasangan alarm waktuku pendek. Lali pak, kadang-kadang. Wah akhirnya dilandapan saya. Bung Victor sudah nyampe. Pastor saya sudah di bawah. Wayaan. Tambah Bu Maria. Pastor besok nang apa? Piyo aku sik mumet kita tangi. Nyawaku suruh ngelumpuk. Masa aku ngomong semangat ini panjenengan tidak memperhatikan kebangetan. Maka saya berdoa. Anda pulang semangat. Semangat. Semangat ya bos. Sampai ganteng seburu ewok keren. Tak pikir Pastor Michael GSCS ono nang kene tak kira mau kaget aku madeg. Tok sampai sini GSCS. Besok kita buat GSCS di sini, kita sama-sama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, contoh di Alkitab, Yesus. Kurang apa lagi kalau pakai contoh ini? Dia setia, tidak menyerah bahkan di kayu salib. Dia lepaskan pengampunan. Luar biasa Tuhan kita ini. Cari nabi yang kayak dia. Beritahu saya. Nggak ono. Nggak ada. Karena memang dia Tuhan, dia bukan nabi. Dia Yesus, dia Allah, dia anak Allah, putra Allah yang tunggal. Katakan amin. Namanya siapa? Dan Anda tahu, Yesus itu ada dalam hati kita. Yesus itu yang tidak pernah berubah. Kalau Anda percaya, itu menjamin hidup kita. Bukan hanya kok diberkati di bumi, kita mati masuk surga. Ora ono amin tenan to gitu. Wis tak tutup tak kiri wis sini.
Yo, Yesus yang sama pasti menolong kita. Anda hanya kurang percaya saja sama nama ini. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya nama Yesus, karena penulis Ibrani berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu yang membuat saya sampai hari ini tetap semangat. Sekalipun kadang lelah, capek, kekeselan. Tapi karena nama ini yang membuat saya kuat. Nama ini membuat saya semangat. Nama ini membuat saya bertahan melayani sampai hari ini. Karena Yesus memberikan jaminan dalam hidup saudara. Jangan coba-coba golek dukun, golek paranormal. Goblok tak bilang. Saya maaf ngomong kasar. Karena seringkali cuma dikandani berulang-ulang. Sik dablek. Tapi saya bersyukur Pondok Daud tidak ada yang dablek. Jemaat Pondok Daud ngeten. Tak kok kene wis kurang apa metai jebol. Katakan amin. Rasa percaya yang lain-lain. Percaya nama Yesus sudah cukup. Karena ketaatannya membuktikan luar biasa. Ketaatannya menyelamatkan dunia. Dan Natal besok menyuarakan itu. Kasih yang luar biasa. Kasih yang sempurna. Perfect love. Detil lagi datanglah. Bukan Senin Mas. Selasa tanggal 23. Gue ngomong buanter. Dinone keliru. Senin taralat. Uhuy. Kenapa saya hafal 23 itu hari Selasa? Karena Natalan Telios yo pas dinone Selasa. Amin. Ya, ini contoh Alkitab. Saya berdoa hari ini Anda pulang dengan kekuatan baru. Wajahnya sudah tidak pucat lagi, tidak lesu lagi. Anda semangat berkata, aku sembuh, aku dipulihkan, hidupku diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu bagaimana yang terakhir? Kita tetap bertahan dan tidak pernah menyerah dengan keadaan. Klik, cepat klik. Yang pertama, kita bisa bertahan dan tidak pernah menyerah kalau kita pegang firman Tuhan setiap hari. Ngomong sama-sama, saya pegang firman Tuhan tiap hari. Yang keras, 2, 3. Padahal kenyataannya setiap hari yang Anda pegang apa? Wah, terima kasih Anda jujur. Terima kasih buat kejujuran saudara. Dan terima kasih buat pertobatan saudara. Anda boleh pegang handphone, tapi handphone itu ada firman Tuhan. Jangan yang lain-lain. Ngerusak pikiran, ngerusak motong, ngerusak kuping, ngerusak sembarang. Anda harus pastikan firman Tuhan Anda pegang tiap hari. Kalau Anda pegang firman Tuhan tiap hari, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan memelihara kita. Anda dalam masalah yang keluar firman. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Anda lemah, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Asal kau percaya dan bertindak, kau berserah kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kaki boleh makin lemah, umur boleh makin bertambah. Ya kan, makan mulai berkurang. Kalau dulu bisa nikmati, apapun diajar, sekarang mulai dikurangi. Tapi iman tidak boleh berkurang. Percaya kepada Tuhan tidak boleh berkurang, harus makin naik. Katakan amin. Yang lainnya boleh gelisah, yang lainnya boleh susah. Tapi orang yang pegang firman Tuhan, dia berkata, Tuhan menyertaiku. Aku akan melewati badai bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pegang firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita kuat dan bertahan. Klik. Yang kedua, Anda setelah pegang firman Tuhan, Anda bangun komunitas rohani. Cari teman-teman yang kuat dalam kerohaniannya. Jangan cari teman-teman yang justru membuat Anda tidak semangat. Sudah ketemu Anda punya warung, warungmu sepi. Lalu duwe konco-koncone ora pas. Bro, nek kondisi koyok ngene memang warung ki kabeh do susah. Bahkan mek kukut, ki koyok warung mek kukut. Nah, modar kowe lek ketemu konco koyok ngene. Anda sakit, lalu temanmu berkata, "Wih, koncoku wingi loro koyok kowe, seminggu mati." Nah, model koyok ini tinggalan wae wis. Konco ngene iki serasa dianu tinggal, gak usah kesuwen. Cari teman-teman yang kuat rohaninya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau rohaninya kuat, Anda dikuatkan. Tetap semangat ya bos. Tuhan pasti menolong kita. Lah ngono toh Pak. Cari teman-teman yang kuat. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena yang jadi masalah itu pergaulanmu. Maka mulai sekarang coba direferensi, dicek. Konco-koncomu kepiye. Malah sing bikin rusak kan mesti konco. Ayo jujur ngomong, aku tau ngalami kok.
Cari komunitas. Maka ke gereja yang rajin. Kalau Anda tidak buat ibadah, bagaimana kita kuat? Pastor, cukuplah sekarang saya online. Saya bisa tiduran, saya bisa nganggo sarung, saya nganggo daster, wis karepmu. Imanmu rak makin bertumbuh makin mati. Aku iso sambil nyemil nasi goreng, pisang goreng. Alas modaro. Saya mau bilang, dengar baik-baik. Anda punya kesempatan waktu yang pendek. Karena tidak mungkin kita bisa sehat, bisa kuat. Maka hari yang datang beribadah. Hari yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Yang percaya firman tunggu-tunggu. Engkau pulang dengan kekuatan baru. Engkau pulang tidak sama lagi. Lalu engkau dengan kekuatan baru engkau semangat berkata, Tuhan bersama-sama saya. Yang ketiga, klik. Fokus pada tujuan akhir. Bukan rasa lelah. Anda harus ingat, fokuslah dengan tujuan. Fokus dengan Tuhan. Ketika Anda fokus dan memandang Tuhan terus. Ku pandang wajah-Mu. Angkat tangan sama-sama katakan. Amin. Peganglah. Jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan. Sekali lagi yuk dengan iman sama-sama ya. Sama-sama. Ku pandang wajah-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Ku datang dari-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bertahan dan tidak menyerah, yaitu kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bagian ini saya ngajak semuanya ngangkat tangan begini, di belakang, di pojok semuanya yuk begini. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, katakan aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Lalu setelah itu Anda percaya saja sudah. Tuhan akan ambil alih persoalanmu. Tuhan akan ambil alih masalahmu. Tuhan akan lepaskan bebanmu. Dan kau akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Slide terakhir. Jangan menyerah. Klik. Ya, sama-sama dibaca. Semua baca ini. 2, 3. Jangan menyerah. Tuhan. Meskipun kita. Terus. Jangan menyerah. Sekali lagi. Jangan menyerah. Waktu. Katakan saya siap menuai. Saya siap menuai. Dan terakhir pesan saya. Tatap depan, tatap wajah saya baik-baik. Dengar baik-baik. Never give up. Never give up. Jangan menyerah. Bangkit. Dan tahun ini kita akhiri dengan ucapan syukur. Kita masuk 2026 dengan iman. Dan dengan iman kita berkata saya tidak mau menyerah. Tuhan pasti menolong saya. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus.